kabar sahabat Koispedia yang awam jadi paham? Hari ini saya sekarang berada di rumahnya Joyo Kusumo. Joyo Kusumo Koi Blitar ya? Koi Center. Koi Center? Iya. Joyo Kusumo Koi Center. Nah, perkenalkan dulu sebelum buka amplop nih. Barusan ada paket datang mau buka amplop, perkenalkan dulu. Ya. Selamat pagi untuk para pecinta koi sekalian. Ini saya bernama Tunggo Jati Ardiansyah, salah satu yang punya ide bikin Joyo Kusumo Koi Center dari Blitar. Joyo Kusumo itu apa sih? Joyo Kusumo itu nama keluarga, Mas. Oh, tak kira nama bunga. Ya, nama bunga, cuman memang sebelum bunga itu terkenal, nama keluarga saya udah itu. Oh gitu ya? Iya. Wah, mantap. Berarti ada dinasti itu. Joyo Kusumo. Ya, salah satu bikin nama itu karena pengen mengenang nasab saya dari mana. Ya dari mbah-mbahnya Ya. dulu turun berapa gitu ya. Ya, betul. Tapi di sini kita tidak membahas keturunan. Tidak. Kita membahas tentang ikan koi karena Mas Tunggul ini kan sering dapat piala, sering kontes juga. Orangnya jarang keluar, tapi ikannya itu sering sekali ada di kontes-kontes ikan koi. Dan ini barusan dapat kiriman apa ini dari Ini kayaknya JNT. Barusan datang. Ada sertifikat. Sertifikat. Apa ini? Coba lihat dulu. Kayaknya Siro sama Ucuri sih harusnya. Harusnya. Ikan lomba atau ikan beli? Ikan lomba. Ikan lomba. Ya. Nih. Wah, Ini Ucuri tadi masih Ucuri dari Mei. Sinoda. Sama ini Sironya masih bulan 9 bulan 10 2023 berarti belum ada 1 tahun. Hampir. Yo, kurang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Yang ini masih 14 bulan malah. Yang sudah 64 cm. Ini Mei. Dari 28 cm ya. DOB ini dari tanggal keluar ini bukan ukuran. Oh, bukan ukurannya. Bukan. Oke. Date of birth. Sinoda sama Omosaku. Keren. Nah, ini kita di sini mau tanya-tanya. Keepingan koi, karena di belakang sini itu banyak sekali tempat-tempat keeping ikan koi. Nah, keeping ikan koinya itu tempatnya di apa kan? Bukan di kolam filter ini saya lihat. Yang di belakang itu saya memanfaatkan luas tanah aja Mas yang ada. Nah. Karena kan ada berbagai jenis ikan dan keperluan ikan itu beda-beda. Iya. Contohnya yang Siro tadi saya sendiriin. Terus ikan polos sama ucuri sama mungkin ikan sowa atau sanke yang butuh beni, maksudnya kita glow up ke beninya, kita push beninya, itu saya sendiriin. Terus sama ikan yang sudah jadi, yang udah pernah show dan tinggal jaga kondisinya saya sendiriin lagi. Oh gitu. Ya, terus sama ikan beko yang size kecil sama besar saya bedain lagi. Oh iya. Jadi nggak dicampur jadi satu itu nggak ya? Enggak, kalau saya bedakan Mas, karena nanti ke belakangnya kan misal ikan siro butuhnya kita ngepus siroji sama suminya. Iya. Beko sama. Ya, siroji sama sumi. Itu pakannya beda sama ikan soa. Oh gitu. Iya tanpa color berarti ya? Tanpa color dan memang wejemnya juga yang dipakai jenisnya beda. Oh gitu. Oh wejemnya soa sama wejemnya siro beda? Beda. Saya pakainya beda. Oke. Kalau untuk grow sama? Grow-nya saya lihat juga ikannya yang kalau belakang kan ada yang sudah bulky banget Mas. Itu grow-nya dikit. Oh gitu. Ya. Kalau udah bulky, grow-nya dikit. Terlalu bulky, grow-nya dikit, tinggal nata Panjang. postur. Mungkin kalau diamatin mungkin pangkal ekornya itu pun pakannya juga beda kalau saya. Oh gitu ya. Oh, berarti ya agak rumit juga ya? Agak rumit, cuman kalau udah kebiasaan Tahu lah ya. apa. Jadi ikan ini harus diapakan? Sebenarnya kasih keeping makan itu apa? kalau diringkes lagi Mas ya. Diringkes itu cuman kita bisa ngamatin ikan aja. Ini kebutuhannya apa, dikasih Ya. apa gitu aja. Ya kalau yang udah sering lihat kan ngerti. Ngerti. Oh ini kurang ini kurang ini gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan ada dainichi sama ikan Blitar ya. Lokal. Soa sama-sama soa. Sama-sama. Itu usianya berapa? Usianya yang Dainichi itu mungkin 1 tahun lebih sedikit karena mungkin di sana perawatannya kurang di owner sebelumnya. Jadi ikannya masih size-nya 50 ya. Yang satunya yang sudah 65 BU tadi itu ikan lokal.
Cuma memang dari kecil itu dia udah kelihatan paling size-nya itu paling besar. Iya. Nah, kita di sini kalau bisa jangan menyebutkan ikan lokal nih. Oh, Melati koi gitu. Melati koi. Melati koi, karena ikannya melati koi. Ikannya masih pul melati koi. Jadi untuk teman-teman lama yang sudah pernah dengar namanya melati koi pasti tahu lah, masih pul dari Blitar. Orangnya jarang nongol ya. Jarang nongol, jarang nggak mau nongol. Isinan dong. Kadang ngisi-ngisi nih, Pak. Kadang ngisi-ngisi. Jadi ada di Blitar itu ada melati koi, produknya bagus-bagus untuk soa. Nanti kalau ada waktu kita liput ya di farmnya. Dan di sini tadi ada soanya dari melati koi, size berapa tadi? Size 65 PU. 65 PU. Sironya 65 PU juga. Sironya 65 PU. Dan itu kalau dijejerkan dengan Dainichi tadi, nggak beda jauh. itu ya kalau saya sendiri melihat itu, kalau nggak dibilangin ini ikan dari Blitar itu nggak ngerti. Jadi kalau dilihat dari model kepalanya, model bodinya, pangkal ekornya gede juga, siripnya juga lebar, itu sudah ya lebih dari 80% lah menyerupai ikan. Rata-rata saya selama ini kan selalu beli ikan, Mas. Beli ikan dari berbagai petani itu tujuannya cuma satu, Mas, mempelajari gen. Oh gitu. Dari petani A gennya seperti apa, petani B gennya seperti apa, dari melati koi seperti apa. Saya akhirnya kan bisa menyimpulkan, Mas. Iya. Oh, kalau dari gen A mungkin nanti saya 45 up, bodinya disuruh up lagi, Udah nggak bisa. mentok. Oke. Nanti yang kalah di perutnya yang gandol. Oh gitu ya, bisa Ada, ya. Mas, yang seperti itu. Terus ada lagi yang dari melati koi sampai size 65 pun ikannya, bahkan ikan jantan pun bisa putih. Soanya pun juga patternnya masih oke, beninya masih oke. Bahkan ada yang beberapa sumi yang belum finish juga. Kan berarti itu ikannya masih progres. Iya. Pangkal ekornya juga masih tebel. Digenjot masih bisa gitu. Masih bisa. Oke. Itu awalnya gimana kok? Punya cita-cita keeping ikan koi itu awalnya gimana? Awalnya gini, Mas, saya kan dari awal memang ada pekerjaan lain, Mas. Selain di koi memang ada pekerjaan lain. Ya. Nah, dari situ saya mulai mikir, Mas, saya kalau nggak punya hiburan, nanti saya pelampiasannya kemana gitu. Oh ya, biar nggak stres gitu Biar ya. nggak stres, mungkin di faktor kerjaan ada target yang harus dipenuhi, terus biar pulang ini hiburannya apa selain anak. Oke. Nah, ya udah saya coba. Pertama kali saya punya ide mainan ikan koi itu waktu itu saya mau berangkat ke Jakarta. Tahun berapa? Karena tahun sekitar 2019 akhir, Mas. Oh iya. Saya berangkat ke Jakarta karena ada suatu pekerjaan. Saya lihat tuh di Kaalok Blitar nih kok tumpukan kardus nih banyak sekali nih apa. Koi tiap hari. Itu banyak banget, Mas. Saya Iya. pertama kali kan saya baru pindah ke sini tuh, Mas. Oh dulunya di mana? Dulunya sebelum di sini ada di berbagai kota, 3 kota lah. Oke. Sebelum benar-benar menetap di Blitar. Oke. Terus saya lihat, saya nanya tuh sama pegawainya Kaalok itu, ini apa, Mas, isinya ikan koi? Loh, sebanyak ini gitu loh. Kok bisa dikirim gitu? Ini transaksinya berapa nih? Saya mikirnya gitu. Oh, memang ya, sempet memang dulu sebelum saya pindah kerja di sini sempet, kamu orang Blitar kok nggak bisa koi gitu awalnya. Akhirnya dari situ saya ingat kalimat itu, Mas. Ada juga dari orang luar kota itu yang saya belum seneng koi diajak kontes, Mas. Oh gitu. Salah satu juri. Diracuni berarti? Diracuni. Sama juri? Pak Roni. Pak Roni Lumajang. Oke. Itu saya belum seneng ikan koi. Setiap Sabtu Minggu saya ditelepon, ayo ikut kontes koi. Dulu pertama ingat bener di Jember sama di Malang. Iya. Ini ikan ini yang dinilai apanya gitu. Jember yang di kampus itu? Kampus. Terus ikan yang dinilai apanya kok bisa menang yang ini padahal warnanya ngejreng yang ini gitu. Dari situ saya mulai belajar. Oh, ikan itu bukan masalah ngejreng warnanya. Cuman kan kalau sekarang saya amati penilaian kan overall beauty, Mas. Ya, overall. Overall mungkin dari body sekian persen, mungkin dari kualitas skin sekian persen, pattern sekian persen kan gitu, Mas. Nah, akhirnya saya mau coba belajar, Mas. Dulu awal main koi sempet juga dibilangin beli ikan, dibilangin ini kan bagus, Mas. Nah, setelah digedein kok nggak sesuai dengan harapan. Apa? Saya balik lagi nggak nyalain siapa-siapa. Saya introspeksi diri aja, loh, ikanku kok nggak bisa bagus kayak punya teman-temanku yang lain. Masalahnya di mana gitu kan ya? Masalahnya di mana? Oke. Akhirnya saya cari solusi. Saya belajar mungkin sekitar hampir 5 tahun ini, mungkin 5 tahun jalan, Mas ya. Saya baru main ikan koi baru 5 tahun jalan ini.
memang benar-benar dari nol. Ya. Kebetulan ketemu juga sama salah satu breeder yang menurut saya ini orangnya nggak pelit ilmu, memang orangnya senior juga di main koi, sempat juri juga. Oke. Sedikit banyak saya sharing setiap hari Sama itu si melatih koi. sama Mas Ipul melatih koi. Melatih koi. Setiap hari itu ngopi, sharing, wah ini ada postingan bagus nih, ikannya bagus enggak, nanti didebatin. Saya sukanya ikan ini kelebihan ini, dia oh ikan ini kelebihannya ini, nanti ke depannya seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi dari awalnya cuma ngerti waktu ada pengiriman ya. Betul. Pengiriman koi, terus keracunan sama orang Lumajang. Ya, Akhirnya tinggal di Blitar, dan di Blitar ini pusatnya koi, apalagi Blitar itu sekarang sudah menjadi ibu kota koinya Indonesia. kota koi. Nah, sekarang menjadi kiper. Kalau saya bilang kiper nggak main-main nih, kiper handal ini. Karena masih ikannya belajar. bagus-bagus. 5 tahun loh, 5 tahun sudah menjadi kiper seperti ini, waduh istimewa sekali ini. Ikannya bagus-bagus dan banyak prestasi ini, piala-piala di belakang juga ada. Dan piala yang lain di mana ini? Yang lain di sana, ada satu lagi tempat yang belum kita liput tadi. Oh ada tadi? Ada. Di mana? Dekat sini atau? Agak jauh di kapalnya. Oh ya nanti kita samperin ya, lain waktu kita samperin. Nah, selama menjalankan keeping ikan koi sama apa itu kontes ikan koi, itu suka dukanya di mana? Sempat saya dulu karena mungkin karantinanya balik lagi, karena karantina itu paling penting kalau menurut saya Ya, di betul. tempat koi itu. Karantinanya kurang, terus dulu ada oknum handler yang kurang bertanggung jawab karena saya harus bekerja dan ikannya harus berangkat kontes, otomatis saya nitip ikan buat di handler kan. Ya, di bawah orang lain. Ya buat di handling, sana juga mungkin kurang bertanggung jawab, akhirnya pulang ikannya mati mas. Oh gitu. 3 ekor, size 55 semua itu. 55 semua. 55 semua. Berarti itu ikannya atau orangnya ini? Kalau menurut saya pribadi mas, selama saya kontes itu baru sekali itu. Oh baru sekali. Baru sekali itu. Baru sekali, berarti kalau ikan masih aman lah ya? Ikannya masih aman. Berarti mungkin penanganan Nggak mungkin handlernya. saya berangkatin ikan kondisi kurang sehat, saya paksa kontes. Karena kalau ikan kurang sehat, setahu saya skinnya juga kusem. Di sirojinya juga pasti ada urat-urat merah juga. Iya, iya. Nggak akan menang juga ikan. Maksa nggak mungkin Maksa menang. nggak mungkin menang. Oke, jadi pernah ada terjadi kematian. Pernah. Oke, kalau sukanya di mana ini? Sukanya itu kalau kita ngiping dari benar-benar ikan dari benar-benar bahan mas. Saya udah mungkin ada beberapa ikan saya dulu pengamat show pasti tahu lah. Memang dari benar-benar contohnya siro yang belum keluar sama sekali suminya, sampai keluar sampai 5 kali show itu 5 kali champion itu ada. 5 kali champion. 5 kali champion. Dari nol tanpa Dari sumi. nol tanpa sumi. Wah, edan. Itu kayak kebanggaan aja mas. Jadi mahalnya di situ gitu ya? Mahalnya di situ, passionnya di situ. Saya Passionnya. makanya kebanyakan di rumah saya, Mas Subha pasti lihat ikannya kebanyakan soa sama siro. Iya, soal sama siru. Kebanyakan. Karena apa? Perkembangannya kelihatan. Ya, iya kan? ada misterinya mas. Heeh. Yang Untuk awalnya kalau polos, pahaku mungkin patternnya gitu-gitu aja. Mungkin nambah tebel nambah tebel beningnya, ya, merahnya. nambah putih aja atau nambah bodinya kan seperti itu. Polosan sama. Terus sanke kurang lebih meskipun nambah nggak begitu banyak. Ya, yang Iya. misteri yang asik itu ya Siro sama soa. Tanjo soa satu lagi. Wah, keren. Nah, itu kan sukanya untuk memelihara ikan koi. Dari segi lain di luar ikan koi apa? Sukanya di mana? Di luar ikan koi mungkin kenal banyak temen mas. Banyak teman ya? Di waktu kita misal kalau deket-deket sini saya kebanyakan pasti hadir. Contoh Kediri, Blitar, Malang, Tulungagung, sampai Ponorogo. Yang bisa mungkin. dijangkau dalam 1-2 hari gitu ya? Ya, itu saya kebanyakan hadir. Tujuannya bukan apa-apa buat nyari saudara di tempat Nambah koi. dulur. Ya, nambah dulu. Oke. Nah, ini pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin ada teman yang pengen keeping ikan koi. Kalau menurut saya keeping ikan koi pertama itu ya kita harus sering-sering ngobrol sama yang senior mungkin ya. Karena ilmu kita nggak akan berkembang kalau kita nggak mau nerima masukan dari luar. Ya, betul. Nah, cuman tidak semua masukan yang perlu kita terapkan. Kembali lagi di sini misalnya airnya dulu cocoknya buat apa? Karena kan di Blitar tidak semua cocok buat soa, tidak semua cocok buat kusan. Ya, ada wilayah-wilayah. Ya, nah kembali ke situ lagi mas. Kalau sudah ketemu, maksimalkan ikan yang udah cocok di situ. Ya, jadi kita ngikuti alam kita, gitu ya? Sebenarnya air bisa diubah mas. Oh, bisa? Bisa.
Gimana? TDS itu bisa direndahkan, bisa ditinggikan. Nah, caranya? Caranya pakai media mainnya. Oh, main media. Main media. Oke. Jadi media apa-apa gitu. Kalau dikupas nanti kan panjang. Panjang ini bisa sampai besok. Jadi main media sama jaga kebersihan air aja. Karena kan tadi tempatnya pakai tong 1, pet 1, tong 1, bak 1. Nah, itu yang saya harus yang sering-sering diganti kan airnya. Oh gitu. Media dibongkar? Media bongkar saya Mas. Bongkar total. Cuci. Oke. Media pakai apa yang ini? Kalau di sini saya pakai oyster, jaring, sama pasti saya tambah sedikit mungkin. Kalau buat yang perlu putih saya tambah karang jahe juga. Kalau buat ngatur airnya saya tambah pakai arang. Arang apa itu? Arang kelapa. Oke ya, mungkin gitu dulu ya untuk kita hari ini. Jadi sedikit penjelasan, bukan sedikit ya, lumayan banyak tadi ya. Lumayan banyak penjelasan dari Mas Tunggul untuk tentang keeping ikan koi dan lika-liku perjalanan kontes juga. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sudah hobi ikan koi bisa dimulai untuk melakukan keeping, karena keeping itu istimewa ya. Seru kita lihat perkembangan ikan itu seru banget. Kalau kita sering di rumah, coba bikin tempat kecil kayak Mas Tunggul kan cuma apa itu? Fat ya? Fat sama bak Itu diameter berapa sih? 1 meter, ada yang 1,5, ada yang 2 meter. Nah itu aja udah bisa dipakai. Oke ya, gitu dulu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap di Koispedia, yang awam jadi paham.